Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nafsu dalam perspektif tasawuf. Kata nafsu itu diambil dari kata di dalam Al-Quran yaitu nafsun, yang berarti jiwa, ruh, atau bisa juga diartikan diri sendiri. Atau juga bisa diartikan kehendak. Demikian secara bahasa atau secara etimologi. Kalau dari mustalah atau terminologinya, bahwa nafsu menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, nafsu adalah kecenderungan yang menjadi tabiat atau ciptaan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Kecenderungan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, sehingga ada di dalam diri sendiri manusia tersebut. Nafsu bisa juga diartikan sebagai kekuatan. Jadi jika Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan sebagai kecenderungan, maka secara faktual bahwa nafsu itu adalah kekuatan yang menimbulkan amarah dan juga syahwat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya nafsu itu tidak selalu buruk. Jadi ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk. Nafsu yang buruk itu biasanya nafsu yang sudah dikendalikan oleh setan sehingga membuat diri seseorang itu gelap hati. Jadi kita biasanya menggunakan istilah gelap mata, maka di dalam tasawuf, karena kecenderungan tasawuf itu adalah pembenahan hati, maka kita menggunakan istilah menggelapkan hati, membuat hati itu gelap. Sehingga ketika seseorang mengikuti nafsunya sehingga gelap hati, kemudian dia terjerembab ke dalam tindak kriminal misalkan, maka dia sendiri yang akan rugi dengan akibat dari kekuatan nafsu yang tidak mampu dia bentengi dan dia kendalikan. Maka biasanya kita mendengar istilah manusia yang menurutkan hawa nafsunya. Jadi itu adalah tindakan yang selalu mengikuti kehendak daripada nafsu itu. Nafsu yang baik misalnya adalah nafsu makan, itu baik, positif. Nafsu ingin membeli buku untuk ilmu pengetahuan, itu baik. Nafsu ingin membeli sesuatu untuk keperluan hidup, itu baik. Tetapi bisa menjadi tidak baik jika itu berlebihan. Misalnya makan makanan yang berlebihan sehingga itu bisa merugikan karena dapat menimbulkan penyakit akibat daripada obesitas. Demikian sekilas tentang nafsu di dalam tasawuf yang tadi itu kita
yang tadi saya sebutkan sebagai dua arti. Lebih jauh tentang nafsu yang buruk, maka kita tentu mengenal nafsu yang bersifat positif. Apa yang dimaksud dengan nafsu yang bersifat positif? Yaitu nafsu yang mengarah kepada dorongan untuk berbuat kebaikan. Dan ini sebetulnya fitrah manusia ini ingin untuk selalu berbuat baik. Tapi ada kecenderungan nafsu buruk atau nafsu negatif yang mendorong manusia untuk berbuat negatif. Contohnya adalah misalkan menyembah berhala, menurutkan hawa nafsunya dengan tidak mengindahkan larangan-larangan di dalam agama. Maka hal tersebut disebut sebagai nafsu sayyah. Itu nafsu yang buruk. Jadi secara ringkas bahwa nafsu itu memiliki potensi baik dan potensi buruk. Lantas kemudian bagaimana dengan cara untuk memperkuat supaya potensi baik, nafsu yang berpotensi baik itu lebih dominan. Dan yang buruk itu menjadi hal yang ditinggalkan. Imam Ghazali memberikan beberapa konsep untuk memanage nafsu supaya dapat dikendalikan. Yang pertama adalah melakukan zikir secara rutin. Tentu zikir yang paling baik adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dilakukan semakin banyak itu tentu semakin baik. Dan dilakukan pada jam-jam yang afdol itu tentu lebih baik juga. Kemudian mengurangi hal-hal yang bersifat biologis seperti makan, minum, mengurangi tidur, dan lain sebagainya. Mengapa Imam Ghazali menekankan untuk tidak banyak makan? Artinya mengurangi makan. Dan menggantinya dengan menjalankan beberapa kali puasa. Karena rasa kenyang itu menurut Imam Ghazali dapat mengurangi rasa takut kepada Allah. Tentu ini masuk akal karena apa? Karena ketika seseorang itu banyak makan dan jarang puasa, tentu dia akan sibuk dengan nikmatnya makanan-makanan yang dia gemari dalam keseharian. Ini dapat mengurangi rasa takut kepada Allah SWT. Dan kemudian apabila dia mendapatkan nasihat, maka nasihat yang diberikan kepadanya itu tidak membekas di dalam hatinya. Jadi sulit menerima nasihat. Itu kalau Imam Ghazali akibat dari kekenyangan memakan makanan yang lezat. Dan kekenyangan tentu akan mendatangkan berbagai macam bentuk penyakit dan membuat malas. Ini dalam perspektif Imam Ghazali.
Kemudian Imam Ghazali menyarankan kepada seseorang yang ingin mengupgrade spiritualnya, maka dia memanage nafsunya dengan cara melakukan riyadah. Riyadah ini biasa disebut juga dengan tandiful qulub, yaitu pensucian hati atau pembersihan hati. Dalam pembersihan hati ini tentu ada langkah-langkah yang sangat mendasar bagi para orang yang menjalankan, mempraktekkan tasawuf. Yang pertama adalah takhalli, kemudian tahalli, dan tajalli. Yang ketiga hal tersebut sudah saya bahas pada judul yang lain. Dan pada pembahasan ini kita fokus pada nafas atau kepada nafsu ya, pada pengendalian hawa nafsu. Jadi tidak pada maqamat, pembahasan tentang maqamat. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilatih dalam riyadhah, yaitu menghilangkan rasa dengki atau hasad dengki. Kemudian suudzon, buruk sangka. Jadi dua hal tersebut dapat mengurangi kesucian hati. Atau sifat takabur atau sombong ini sangat mengotori hati. Takabur dengan ujub ini ya sama, riya pun sama ya. Dan juga sifat bakhil dan godok, pemarah. Orang yang banyak marah, banyak kikir, ini tentu sulit untuk bisa menjadi bersih hatinya. Karena setiap kali perilaku-perilaku tersebut akan mengotori hati atau jiwa seseorang. Sekali lagi saya akan menjelaskan sedikit tentang zikir, yaitu hal yang paling utama yang disebut-sebut sebagai dasar daripada pengendalian nafsu menurut Imam Ghazali adalah zikir. Sekaligus zikir bisa menjadi obat, dan Imam Ghazali secara faktual telah melakukan hal tersebut dan dapat mengobati dirinya yang pernah sakit pada waktu itu. Lantas bagaimana praktek daripada zikir itu? Zikir di sini tidaklah sekedar melafadzkan. Misalkan melafadzkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak sekedar melafadzkan itu, tetapi betul-betul memasukkan zikir itu di dalam hati, sehingga menimbulkan rasa ingat kepada Allah, dan kemudian menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah, sehingga dengan demikian dia akan dapat mengendalikan nafsunya supaya untuk menjalankan atau mengajak kepada kebaikan. Maka Imam Ghazali sangat menganjurkan untuk memperbanyak zikir tersebut. Dan pada pembahasan tentang tarekat, saya juga telah membahas tentang betapa zikir menjadi dasar pokok di dalam tarekat. Atau memang
sudah masuk di dalam kalangan para sufi bahwa zikir adalah menjadi ajaran yang fundamental, yang harus yang menjadi awal dari perjalanan seorang salik atau seorang zahid atau seorang sufi. Kenapa? Ya, karena zikir akan menimbulkan banyak efek. Yang paling mendasar adalah efek ketenangan hati dan terbebas dari perasaan yang kecewa, sedih, duka, stres berkepanjangan, dan dendam. Karena memang zikir menenangkan hati. Ala bizikrillah fa innahu tatma'innul qulub. Karena zikir itu menenangkan hati dan mengurangi kepanikan, kalut, kemudian merasa kurang, kemudian berkurangnya kebahagiaan, berkurangnya kenyamanan. Dan dengan zikir, hal-hal yang bersifat kurang itu akan hilang dan akan bertambah kemuliaan, sejahtera, dan berkecukupan. Dan yang sangat penting juga bahwa zikir dapat mencegah seseorang dari perbuatan melanggar norma agama maupun melanggar hukum dan melanggar norma sosial. Jadi fungsi daripada zikir ini adalah melemahkan, menggebunya nafsu negatif di dalam diri. Sebab dengan zikir, maka perlahan seseorang akan memiliki sifat wara dan dia akan memiliki hati yang lebih bersih dan niscaya setan pun akan kabur dengan kalimat-kalimat zikir. Saya kira itu sedikit tentang nafsu dalam konsep tasawuf, dalam perspektif tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nafsu dalam perspektif tasawuf. Kata nafsu itu diambil